Nah, balik lagi nih di konten favorit kalian, yaitu konten Q&A yang bakal ngebahas seputar e-commerce, mulai dari Shopee, TikTok Shop, Tokopedia gitu kan, marketplace, bisnis online, dan lain sebagainya. Ya, tanpa berlama-lama lagi, yuk cus kita mulai. Satu, nama Daud Wardani. Kalau saya mau tanya, saya kan baru mulai pakai TikTok Ads, mau ngiklan gitu, pas mau isi saldo, kenapa yang ditampilkan hanya NPWP aja, nggak ada metode pembayaran lain? Nah, ini solusinya gimana? Seharusnya ketika lu isi saldo, lu udah isi NPWP belum? Atau jangan-jangan lu belum ngisi NPWP jadinya nggak bisa isi saldo? Harusnya sih enggak sih, bisa. Harusnya ketika lu tampil itu metode pembayaran TikTok banyak banget loh. Gitu. Mungkin ini ada step yang lu kelewat, yang lu perlu cari. Step apa yang kelewat? Mungkin bisa jadi malah lu belum masukin NPWP. Terus yang kedua, Alvain Homis Fadlian. Kalau untuk good rating, kadang beberapa seller balasannya menggunakan template yang sama. Apa perlu bikin beragam template ya, biar nggak monoton dan nggak template banget? Sebenarnya gini sih, kalau menurut gua kalau good rating, lu mau pakai template itu it's okay. Kenapa? Karena bagus kok gitu loh. Justru yang lu perlu perhatian banget, kalau gua bakal perhatian banget bukan di good rating, tapi gua bakal perhatian banget di bad rating. Karena kalau good rating orang ngeliat udah bagus, orang ngerasa udah scrolling aja. Nah, tapi yang jelek ini nih, zat langsung dicari. Bener nggak? Kenapa nih? Gimana nih cara ininya? Gitu kan? Nah ini dia. BNA Channel. Kalau saya mau tanya, saya upload barang ke TikTok Shop, misalnya harga barang 50.000 di TikTok jadi 72.000, 50.000 jadi 72.000, oke. Setiap barang saya upload TikTok otomatis nambah 22.000 di keranjang kuning, sedangkan di video katanya 4,3% biaya admin. Gimana nih jadinya bingung jauh dari video ini potongannya. Yang bener yang mana ini biaya admin TikTok? Oh, kalau harga barang 50.000 jadi 72. Oh, otomatis harga barangnya nambah sendiri. Sebenarnya kita juga tiap ngupload ya. Ini agak aneh sih. Sebenarnya biaya admin TikTok itu yang lo perlu ngerti adalah itu bukan minus, bukan nambahin harga, tapi minusin harga. Lo kebayang nggak? Jadi kayak gini, lo nampilin 50.000, tetap aja 50.000. Ketika lo cair dipotong. Kalau lo nambah, nah ini sebenarnya mungkin bisa jadi ada error atau apa nih? Ini kayaknya ada yang kurang ini sih. Ada yang kurang ada yang kurang jelas gitu. Karena ini jarang banget nemuin kayak gini, gitu. Lu coba deh, maksudnya coba lu utak-atik ada setelan apa nggak yang lagi lu nyalain. Biasanya mungkin ada beberapa yang lagi lu settingan apa yang lu jalan jadinya otomatis kayak gitu. Risti Imah, kok live aku yang sekarang tuh cuma 1-2 orang, itu pun kagak nggak ada penjualan sama sekali. Mungkin bisa dibilang cuma numpang lewat aja, padahal sebelum aku pertama join live Shopee affiliate komisi bisa 24-4 jutaan. Aku join baru di bulan Juni, yang aktif 2 bulan rame, di bulan Agustus tanggal 7-an nggak sampai penonton itu nggak ada. Kayak iklan berbayar juga penonton paling banyak 10 orang dan nggak ada yang check out. Gini, kalau ini lagi gimana solusinya? Sebenarnya gini, kalau lo lagi ngalamin kayak gini, ada beberapa kemungkinan. Satu, itu kan sebenarnya kalau misalnya lo pernah nonton video gue tentang optimasi live, ada tentang GPM dan lain sebagainya, atau lo lihat di sini, itu tuh buat lo dapetin ramai itu ada poin-poinnya kan, ada engagement rate, ada enter room rate gitu ya, ada rate, ada angka-angka ini yang harus perhatiin. Nah, cara ngelihatnya, lu juga bisa lihat di bagian evaluasi live streaming. Coba lu evaluasi dulu, lu ada minus poin di mana, gitu. Karena gini, kalau misalnya nggak ada minus poin, pasti nggak mungkin live lu segitu. Dan gini, gue tuh nggak percaya kayak ada akun yang dikutuk gitu. Bener ya? Karena sekarang ngerasa gitu kan, kayak aduh akun gue mau dikutuk nih. Gue nggak percaya kayak gitu, karena pasti ada sesuatu yang salah. Nah, yang salahnya ini kita benerin. Nah, itu biasanya bakal lebih baik. Gitu, kecuali memang akun lu lagi kena pelanggaran. Nah, kalau pelanggaran nggak bisa ngomong karena itu memang tanda kutip lu lagi dihukum, gitu ya. Jadi coba lihat dulu apa yang salah. Bisa jadi kayak perlu ganti background, bisa jadi kayak lu perlu riset ganti barang harganya dan lain sebagainya, itu mungkin bisa diiniin. Ya. Terus ada lagi dari nama Jalan Lurus, mau didampingin? Boleh buat kalian nih yang pengen, kita ada program pendampingan buat lo yang pada mau ikutan program pendampingan ini. Sebenarnya nanti lo bisa chat tim bisnis konsultan kita, coba deh nanti lo ngobrol, maksudnya lo bisa lihat nih cocok nggak nih yang program yang kita punya buat kalian gitu ya. Secara rata-rata orang ikutan sih rata-rata omset tokonya berkembang. Terus ada lagi nih dari Dante Crow, gue udah capek sama tukang dagang kelas, tukang dagang ibu, tukang dagang bacot. Gue berani bayar berapapun kalau bisa naikin penjualan toko utama gue minimal 400%. Buset, sadis banget. Toko utama gue pernah stabil di angka 100-130 juta per bulan. Value produk bagus banget, kompetitor nggak banyak, semua yang lu udah bilang udah gue kerjain, reels, live, iklan, produk brand udah besar, bukan produk abal-abal. Nah, kalau memang digital marketing ini sekeren yang lu bilang, follow up nih, serius gue. Oke, bener lu, yakin berani bayar berapapun. Kalau gue naikin 100%, gue minta omsetnya bayarannya 100% gimana? Terus udah gitu, begitu udah kita tinggalin,
omsetnya bukan naik, malah hancur gimana? Gini. Sabar ya. Kalau lu pernah, gue tahu nih kalau kayak gini mungkin lu pernah nih kayak denger orang bilang gini gitu, terus udah gitu tukang dagang kelas gitu kan, terus lu ngerasa kayak, aduh nanti gue udah bayar gini gitu, udah gitu nggak ada hasilnya. Bentar. Bedanya sebenarnya gini sih, gue bukan mau di-screen ya. Kayaknya bedanya gue sama mereka adalah mereka mungkin cuma jualan kelas. Gue itu udah banyak yang tim kita yang kerjain. Gitu kan. Dan kalau misalnya ngomongin bisa nggak naik omsetnya, pasti nggak kalau dijamin pasti naik omsetnya. Sebenarnya kita nggak akan bisa berani jamin. Kenapa? Karena Fer ngomong sekarang gini, lu kalau ngomongin barang ya, barang itu lu mau bilang produk sebagus apapun, tapi barang itu ada momentumnya, ada momennya, ada pasarnya, ada sentimennya. Itu banyak faktor yang bakal mempengaruhi. Gitu. Kalau misalnya di kondisi bisnis lu lagi normal, apalagi nih kalau lu lihat ngomong sekilas nih, yang gua nangkep adalah lu retailer. Karena produk brand udah besar, bukan produk abal-abal. Artinya kan bukan lu yang punya produknya. Bener nggak? Kompetitor nggak banyak. Gitu. Kalau kompetitor nggak banyak, artinya bisa jadi produk lu ini kalau kompetitornya nggak banyak, demand-nya nggak tinggi. Kenapa? Karena kalau satu produk itu demand-nya tinggi, nggak mungkin kompetitornya sedikit. Kompetitornya pasti banyak. Gitu kan. Nah, terus kalau pernah bilang udah pernah stabil, artinya kan pernah lumayan ramai tapi belum ramai. Nah, mungkin masa lalu adalah demand-nya lagi turun. Value produk lu gini, gue sering banget ketemu ngobrol sama orang ngerasa value produk mereka udah bagus, bahkan gue sendiri juga ngerasain kayak gitu, kayak value produk gue udah bagus nih, bentar dulu, bagus tuh di mata siapa? Di mata konsumen apa di mata lu? Di mata kita yang bikin, jujur semua barang pasti value-nya bagus, tapi di mata konsumen kagak bisa ngomong. Gue aja bikin campaign yang gagal juga banyak gitu kan, padahal di mata gue udah bagus gitu. Dan kadang hal-hal yang simpel yang kelupaan. Sebenarnya kalau yang gue rasa ya lu butuh itu konsultan. Nah di kita sebenarnya ada sih kalau lu mau. Tapi gini, kalau lu nantang harus begini gue balikin. Boleh nggak 100% gue ambil nih omsetnya lo, gue nggak mau ini ya kan kita yang kerjain. Nggak ya bro, peace. Sabar. Lanjut, Igo Ilham. Izin tanya, kalau kita ngiklanin produk orang di TikTok Ads apakah bisa? Ngiklanin produk orang affiliate maksudnya. Kalau affiliate bisa. Cuman kalau ditanya worth it nggak? Mungkin nggak worth it. Kenapa? Karena lo dapat komisi 10% dan untuk dapetin cost per checkout 10% itu susah. Jujur, lumayan susah. Bisa sih, tapi di bawahnya juga bisa. Tapi lo harus, maksudnya gimana ya? Resikonya menurut gue kegedean deh. Jadi di kampanye pakai VSA dan di ads-nya ada tulisan identity produk. Saya pernah lihat YouTube orang orang cuma udah dihapus videonya. Ya sebenarnya gini, kalau iklanin produk orang tuh main affiliate sih, kurang lebih gitu. Kalau lu produk toko orang tanpa lu affiliate, ngapain lu iklanin gitu? Lu berarti buang duit cuma-cuma dong. Terus nama Yuni Wahyusri. Kalau sudah daftar TikTok, jualan toko sendiri, kalau misal belum terjual, apakah harus bayar pajak juga? Kalau udah daftar TikTok, gini, kalau lu jualan e-commerce ya, dimanapun lu jualan, punya barang gitu kan, terus mau terjual atau belum ya lu nggak usah bayar pajak. Pajak itu di Indonesia sistemnya adalah lu bayar ketika ada pendapatan gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir nih dari Fitri Anggita, kok boleh nggak saat live produknya cuma ditempel di layar, itu juga hasil screenshot? Nah, ini kalau lu lakuin ini, lu rawan banget kena, kalau di Shopee itu ada pelanggaran namanya just tip. Dan ini pelanggaran yang dianggap cukup berat. Gitu kan, makanya sebenarnya butuh sampel yang ideal gitu ya. Kalau lu mau cuman pakai editan ya bisa sih, tapi gimana ya, kucing-kucingan gitu loh. Jadi kalau misalnya lagi selamat ya selamat, kalau lagi nggak selamat ya lu bisa kena pelanggaran, dan ketika udah pelanggaran repot ngurusinnya. Apalagi kalau misalnya lu terindikasi just tip terus lu nggak punya bukti yang kuat gitu, kita di MCN aja ngebantuin lu nya susah gitu, karena sekarang aturannya banyak makin ketat ya. Mereka platform pengennya si affiliate itu bener-bener punya barangnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya lu kesulitan cari sampel atau misalnya segala macam, lu bisa gabung di MCN kita, karena di MCN kita ada banyak program termasuk inkubasi buat bantuin kalian ya. Gitu ya. Nah, jadi itu dia tadi beberapa pertanyaan yang udah dijawab di Q&A minggu ini. Jadi buat kalian yang masih punya pertanyaan seputar TikTok Shop, affiliate marketing dan lain sebagainya, lu bisa tulis di kolom komentar video gua. Nanti gua bahas di sesi Q&A berikutnya.